Seorang temanku bernama Mariana Rungkat, saya memanggilnya Riana, sudah melalui kesulitan sangat sengit menghadapi kanker darah atau leukemia sejak Agustus 2013 sampai Desember 2014. Ia telah menjalani semua terapi dengan tekun dengan tetap bersandar pada kehendak dan kedaulatan Allah. Ia berhasil melaluinya dengan iman yang teguh. Dalam masa sakit dan pasca terapi, Riana menjadi pendorong yang telah meneguhkan iman banyak orang kepada Kristus, tidak terkecuali saya. Pada 26 Juni 2014 lalu, Riana menuturkan kisah perjuangannya kepada saya. "Pa, siap sedialah. Kuatkan hatimu dan segera susul saya ke Singapura. Jika terjadi sesuatu, kita akan bertemu di surga. Tetapi ingat, Papa harus menikah lagi sebab anak-anak butuh seorang mama." Itulah pesanku kepada suamiku melalui telepon pada akhir Juli 2013, semalam sebelum kepergianku dari Surabaya ke Singapura. Beberapa hari sebelum percakapan itu, dokter di Manado menyampaikan hasil diagnosa bahwa saya positif menderita leukemia. Saya putuskan segera pergi ke Surabaya untuk memastikan kesimpulan itu. Semalam sebelum meninggalkan keluargaku, saya menjelaskan keadaanku kepada kedua anakku. Saya ajak mereka berdoa. Di tengah-tengah doa, saya menangis. Saya tidak bisa menahan air mata. Rumah sakit di Surabaya menyatakan hasil yang sama. Bahkan dokter mengatakan leukemia itu sudah berada pada stadium akhir dan tidak dapat ditangani di Indonesia. Saya harus segera diberangkatkan ke Singapura sebelum terlambat karena kondisi tubuhku demam dan semakin lemah. Malam itulah saya menelepon suamiku dan menyampaikan pesan itu kepadanya. Di National University Hospital Singapore, saya menjalani transplantasi stem sel darah induk sumsum donor yang saya terima dari kakakku. Prosedural transplantasi stem sel merupakan pengobatan medis yang harus saya tempuh. Kemoterapi saja tidak cukup karena fungsi kerja sumsum saya telah rusak. Sebelum dilakukan prosedur transplantasi stem sel, saya dan suami mendapat penjelasan dari dokter untuk menandatangani dokumen pernyataan. Bunyinya memaparkan bahwa kami dengan sadar, tanpa paksaan, dan bersiap menerima segala konsekuensi efek samping stem sel yang mungkin dapat menyebabkan gagal ginjal dan mempengaruhi fungsi jantung, paru-paru, liver, mata, tenggorokan, dan semua organ tubuh lainnya. Bahkan kanker itu bisa saja kambuh kembali bila tidak segera ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, dokter mewajibkan saya untuk tinggal di Singapura sekurangnya selama setahun. Saya mulai menjalani kemoterapi pada 5 Agustus 2013, 7 hari berturut-turut selama 24 jam di sebuah ruang isolasi. Kemoterapi berlanjut pada bulan September dan Oktober, kemudian dilanjutkan prosedur transplantasi stem sel. Di bulan November, efek samping dari stem sel menyerang liver sehingga bagian perutku membengkak seperti ibu hamil usia 7 bulan, tetapi isinya cairan. Saya baru keluar dari rumah sakit pada 5 Desember 2013. Selama itu saya sudah menjalani 24 kali kemoterapi dan transplantasi stem sel darah induk yang menyakitkan. Masa opnam Agustus sampai Desember 2013 itu terasa sangat lama. Saya mengalami penderitaan fisik yang berat. Efek samping kemoterapi setiap bulannya membuat saya diare, muntah, demam,
dan tidak bisa makan selama 3 minggu. Bagian terberat adalah kemoterapi sebelum transplantasi stem cell, karena dosisnya 5 kali lipat dari kemoterapi biasa. Bibir, dinding dalam tenggorokan dan dubur berdarah. Lidah menghitam, buang ludah bercampur nanah, kencing darah, kuku lepas dan kulit gosong. Ada saat-saat saya menjerit kesakitan dan diberikan morfin. Seluruh badanku remuk. Saya sempat kritis dan tidak sadarkan diri. 3 kali saya lolos dari kematian. Kami juga bergumul dengan masalah biaya. Tidak berdaya ketika kami diperhadapkan dari mana nanti kami sanggup membiayai pengobatan ini karena saya tidak memiliki asuransi. Kemoterapi dan transplantasi itu sangat mahal. Kemoterapi pertama saja di bulan Agustus memakan biaya 700 juta rupiah. Itu termasuk paling murah karena saya tidak mengalami banyak komplikasi. Hanya bersandarkan doa dan iman, Tuhan membuka jalan sehingga berbagai usaha menjual harta benda, menjaminkan rumah kami, termasuk rumah orang tuaku, untuk memperoleh pinjaman yang akan kami cicil kemudian. Puji Tuhan, jikalau bukan Allah yang menopang, sedetik pun mustahil kami mampu melewati semua ini dengan iman. Berbagai penderitaan baik secara fisik, mental, dan kesulitan finansial sungguh sangat tidak mudah. Tetapi bagi saya, keterpisahan dengan anak-anak adalah pergumulan yang terberat. Syukur kepada Allah, firman-Nya senantiasa menghibur dan meneguhkan jiwaku. Saya merenungkan bahwa hidup yang mengalami berbagai-bagai penderitaan adalah suatu kehormatan. Saya bersyukur mendapatkan ketambahan pelayanan dalam masa sakit itu. Tanpa sehelai rambut di kepala dan dengan mengenakan baju pasien rumah sakit serta infus yang melekat di tangan, saya berkeliling ke kamar-kamar rumah sakit, mulai mencari sesama pasien kanker dari Indonesia untuk melayani, menguatkan, dan memberitakan Injil kabar baik. Bahkan para suster sering kali datang ke kamarku meminta bantuanku untuk menghibur dan menguatkan sesama pasien kanker, yaitu warga lokal Singapura, warga Indonesia, dan warga asing lainnya yang mengalami depresi dan ketakutan saat menjalani kemoterapi. Saya belajar bahwa terkadang Allah mengosongkan tangan kita untuk mengisi hati kita. Hidup ini bukan masalah kuantitas atau lama singkatnya hidup, melainkan kualitas, yaitu hidup yang senantiasa memancarkan terang Kristus. Janganlah kita meminta kehidupan yang tanpa pergumulan dan tantangan, tetapi biarlah kita meminta bahu yang kuat untuk dapat menanggungnya. Meskipun penderitaan membuat kita tertekan, kita dapat mempercayai bahwa Allah ada di dekat kita dan sedang melaksanakan maksud-Nya. Apabila kita bersandar kepadanya, Allah akan menolong kita mengubah penderitaan itu menjadi pujian. Pemeliharaan Allah kepada umat-Nya tidak pernah berhenti. Biarlah kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah salah, membawa kita ke dalam apapun tempat dan kondisi. Seorang hamba Tuhan bertanya, apabila kita di posisi Ayub, sanggupkah kita melewatinya? Ya, dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Perkataan pemazmur di dalam Mazmur 55 ayat 23 menenangkan hati kita ketika ia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan hanya akan menguburkan pengertian kita tentang Allah yang berdaulat. Ketika yang kita takutkan terjadi,
Berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah dapat memakai kejadian buruk itu demi kebaikan kita yang memancarkan kemuliaan-Nya. Itulah kisahku. Jikalau nafas masih dikandung badan, itu berarti masih tersedia kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Don't waste any time to wait for a miracle. If you can be one for others, you are that miracle. Semangat dan jangan berhenti berjuang. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus menulis demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya kalimat Paulus ini menguatkan kita semua. Kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Ditulis di Jakarta, 30 Juli 2014.